Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alit Sunardi dari SDN 3 Sukaratu Banyuresmi. Hari ini saya ingin menyajikan aksi nyata topik Merdeka Belajar. Dari dua pilihan, saya memilih menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Sebelum memahami murid terlebih dahulu, kita harus mengenali diri dan memahami peran kita sebagai guru. Kita harus menjadi manusia merdeka untuk terus belajar secara mandiri. Mempunyai kesadaran diri untuk mampu melihat kelebihan dan kelemahan diri, adaptif terhadap perubahan murid, agar mampu menuntun murid menjadi manusia yang merdeka untuk menemukan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan, baik sebagai individu maupun masyarakat. Yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Mengajar merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup murid baik secara lahir maupun batin. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak sekadar memberikan pengetahuan, akan tetapi mendidik keterampilan dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Murid merupakan pribadi yang unik, diciptakan berdasarkan kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. KHD Ki Hajar Dewantara menerapkan sistem Among dan menuntun murid, di antaranya Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo, seorang guru harus menjadi contoh yang baik. Ing Madya Mangunkarso, seorang guru harus memberikan motivasi untuk membangkitkan semangat para murid. Dan Tuturi Handayani, seorang guru harus memberikan dorongan kepada murid agar mandiri dan menjadi manusia yang merdeka. Setiap murid terlahir dengan kodratnya masing-masing. Pendidikan tidak bisa dipisahkan dari kodrat keadaan murid. Menurut KHD, Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Sebagai seorang guru, kita harus menghubungkan dasar pendidikan murid dengan kodrat keadaannya, baik alam maupun zaman. Cara mendidik dan mengajar yang kita lakukan harus disesuaikan dengan kodrat alam dan zaman, di mana merancang pembelajaran yang berkelanjutan sesuai dengan asas trikon, kontinu, konvergen, dan konsentris. Continue artinya pengembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dapat dicapai dalam sekali waktu seperti sebuah sulap. Tahap demi tahap, pengembangan dilakukan dengan rencana yang matang. Dengan perencanaan tersebut, maka suatu tahap dilanjutkan oleh tahap berikutnya dengan melalui evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergen artinya pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber di luar, bahkan dari praktek pendidikan di luar negeri, seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara. Dan konsentris artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, rasa, dan karsa yang dibentuk oleh lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. KHD menyatakan, watak atau budi pekerti merupakan kodrat setiap manusia, sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid
dalam kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Sebagai seorang guru, kita harus menuntun dan membantu murid menemukan kecerdasan budi pekerti dengan tuntunan dan keteladanan sesuai dengan kebutuhan murid agar mereka senantiasa memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Selanjutnya adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Menurut KHD, kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, guru harus memahami fungsi pendidikan berdasarkan pemahaman KHD. Seorang guru tidak hanya membimbing murid dalam pemahaman kognitif saja, melainkan harus memberikan pemahaman kegunaan materi pembelajaran dalam kehidupannya untuk mengantarkan murid menemukan keselamatan dan kebahagiaannya. Berikut adalah umpan balik dari rekan-rekan. Dari apa yang dipaparkan, ini adalah refleksinya. Melalui topik ini, merubah paradigma berpikir saya terhadap diri, murid, dekan sejawat, dan orang tua dalam mendidik dan menuntun murid. Hal ini saya lakukan adalah menghadirkan kesadaran penuh dalam memahami peranan tugas saya sebagai seorang guru, dalam memahami setiap murid, sehingga memfasilitasi kebutuhan belajar murid dan menuntun mereka dalam menemukan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dengan berdasarkan pada kodrat alam dan zamannya. Demikian yang bisa saya paparkan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.